Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 13 praktikum perancangan tata letak fasilitas pabrik dengan anggota yang pertama Sang Angga Putri dengan NIM 092, yang kedua Asmaul Husna dengan NIM 110, dan yang terakhir saya Tifa Hendrayus Adi dengan NIM 158. Oke, kita mulai saja. Untuk modul yang pertama akan diterangkan oleh rekan saya Putri. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan tata letak pusat fasilitas. Di sini terdapat data permintaan dari bulan Januari hingga Desember dengan total permintaan yaitu Rp87.297 dengan data suplai dari pabrik A sebesar 28.456, pabrik B 29.099, pabrik C 29.742. Dengan biaya transportasi dari bulan Januari hingga Desember, mulai dari pabrik A hingga pabrik Z, terdata sebagai berikut. Berikutnya, kita menghitung biaya dengan metode Northwest Corner. Dengan metode ini, kita menghasilkan biaya sebesar Rp2.092.797. Selanjutnya, kita menghitung biaya dengan Vogel Approximation Method yang menghasilkan biaya sebesar Rp1.865.628. Dari kedua metode tersebut, yang memiliki biaya terkecil yaitu terdapat pada metode Vogel Approximation Method. Maka dapat ditentukan tata letak fasilitas yang optimal menggunakan perhitungan biaya Vogel Approximation Method. Baik, di sini saya akan membahas modul 2 dari praktikum tata letak fasilitas pabrik dalam pembuatan kursi TK. Yang pertama yaitu berikut adalah desain dari produk kursi TK dari kelompok kami. Kemudian yaitu part list kursi TK yang terdiri dari nama komponen untuk pembuatan kursi, terus jumlah dari setiap komponen dan spesifikasi material dari setiap komponen. Kemudian ini adalah peta proses operasi dari pembuatan kursi TK dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Kemudian ini adalah presidency diagram yang terdiri dari pekerjaan, kemudian task time yaitu waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit produk dalam memenuhi permintaan konsumen, dan berikut adalah gambar dari presence diagram metodenya. Oke, di sini saya akan menerangkan terkait modul 3 yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Ini adalah tabel saat kita membuat kursi tersebut. Data-datanya dan mesin yang digunakan ya terdiri dari mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin cat dan spray. Di sini untuk demand yang kita pilih saat itu adalah 6551 dengan jumlah hari pada bulan itu yaitu 22, sehingga kita memproduksi kursi saat itu adalah sebesar 298 kursi dengan jam kerja per periode satu shift sebesar 8 jam atau 480 menit. Dan kemudian untuk waktu pengerjaan berdasarkan per periode, untuk mesin potong sebesar 28 menit, kemudian mesin penghalusan 16 menit, kemudian mesin bor 14 menit, dan mesin cat spray sebesar 9 menit. Di sini kita juga menghitung downtime atau waktu istirahat sebanyak 60 menit setiap hari kerja. Setelah itu juga terkait setup time, perubahan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin. Untuk mesin pemotong sendiri terdiri dari 12 menit, kemudian mesin penghalusan 15 menit, mesin bor 10 menit, mesin cat spray 12 menit, dan defect sendiri untuk itu kita membuat atau dihasilkan sebesar 2% karena demand lebih dari 100%. Untuk menentukan jumlah produk dari rumus yang ada, dari jumlah produk mesin cat spray kita menghasilkan 304 unit. Kemudian dari mesin bor sendiri kita menghasilkan 310 unit, dan dari mesin penghalus sendiri kita menghasilkan 316 unit. Sedangkan dari mesin pemotong kita menghasilkan 322 unit. Setelah itu kita mengukur efisiensi mesin dari rumus yang ada. Efisiensi mesin pemotong sebesar 0,85 atau 85%, dan efisiensi mesin penghalus sebesar 0,84 atau 84%, dan mesin pengeboran sendiri
sebesar 0,85 atau 85%, dan efisiensi mesin cat spray sendiri adalah 0,85 atau 85%. Sedangkan untuk menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan untuk proses produksi ini dengan rumus yang ada, untuk mesin pemotong dibutuhkan mesin sebanyak 22 mesin, dan mesin penghalus yang dibutuhkan adalah sebesar 13 mesin, dan mesin pengeboran dibutuhkan sebanyak 11 mesin, dan mesin cat spray dibutuhkan sebanyak 7 mesin. Dari situ kita lanjut ke proses cat pembuatan kursi TK. Dari proses pembuatan kursi TK sendiri ini kita melihatkan operasinya ada 17 kegiatan operasi dengan transportasi sebanyak 26 dan inspeksi sebanyak 6 dan penyimpanan 5. Jaraknya total keseluruhan ada 51 dan waktu yang dibutuhkan sebesar 118 menit. Ini adalah flow proses cat yang kita lakukan saat proses pembuatan kursi tersebut. Selanjutnya yaitu modul 4 tentang penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi TK. Di sini terdapat mesin dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan kursi TK. Selanjutnya ada tabel routing sheet. Dalam rakitan samping memiliki scrap sebesar 0,33%, rakitan belakang memiliki scrap sebesar 0,1%, dudukan memiliki scrap sebesar 0,033%, dan juga rakitan depan memiliki 0,102%. Selanjutnya perhitungan kebutuhan luas lantai produksi. Di sini terdapat mesin dan peralatan kerja. Ada gerindra. Pada stasiun ini memiliki luas area sebesar 0,12 meter, perlengkapan pembantu dengan luas area 0,3 meter, ruang operator 1,8 meter, ruang material 0,05 meter, subtotal 1,28 meter diperoleh dari menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu operator dan material. Untuk allowance-nya yang dibutuhkan yaitu adalah 1,92 meter diperoleh dari subtotal luas area dikali 150%. Dengan jumlah mesin 10 dan total jumlah luas lantai produksi 19,2 diperoleh dari allowance luas area dikali jumlah mesin. Pada stasiun perakitan menggunakan mesin bor memerlukan luas area sebesar 0,14 meter, perlengkapan pembantu dengan luas area 0,005 meter, ruang operator 1,8 meter, ruang material 0,25 meter, subtotalnya 1,448 meter diperoleh dari menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu, operator, dan material. Untuk allowance luas area yang dibutuhkannya adalah 20,22 meter diperoleh dari subtotal luas area dikali 150% dengan jumlah mesin 10 dan total jumlah luas lantai produksi 22,2 diperoleh dari allowance luas area dikali jumlah mesin. Pada stasiun pemotongan menggunakan mesin standing cut memerlukan luas area sebesar 0,54 meter, perlengkapan pembantu dengan luas area 0,21 meter, ruang operator 2,80 meter, ruang material 0,00 meter, subtotalnya 3,63 meter diperoleh dari menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu, operator, dan material. Untuk allowance-nya dibutuhkan 5,44 meter diperoleh dari subtotal luas area dikali 150% dengan jumlah mesin 16 dan jumlah luas lantai produksi 57. Selanjutnya pada stasiun pengecatan menggunakan mesin spray cat memerlukan luas area sebesar 0,24 meter, perlengkapan pembantu dengan luas area 1,4 meter, ruang operator 1,92 meter, ruang materialnya 0,32 meter, subtotalnya terdapat 3,88 meter, diperoleh dari menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu, operator, dan material. Untuk allowance luas areanya yaitu 5,82 meter diperoleh dari subtotal luas area dikali 150 dengan jumlah mesin 8, total jumlah luas lantai produksinya yaitu
46,5 diperoleh dari allowance luas area dikali jumlah mesin. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul 5 dari praktikum perancangan tata letak fasilitas pabrik pembuatan kursi. Yang pertama yaitu volume of handling trial 1, yang di sini alur prosesnya semua sama dari setiap pembuatan komponen dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian ada data from to chart atau FTC, dimulai dari from A to A0 dengan perhitungan sesuai persentase of handling volume yang ditemukan totalnya 120 dan total keseluruhan yaitu 600. Kemudian ada volume, aliran, dan jarak diagonal dengan total koefisien jarak sama dengan 120, yang forward persentase dari forwardnya 100 dan persentase dari backwardnya 0 sehingga trial dianggap oke. Di sini saya akan membahas tentang modul 6 dalam praktikum perancangan tata letak fasilitas pembuatan kursi. Yang pertama yaitu ada alasan hubungan aktivitas dalam perancangan sistem material handling pabrik sebagai berikut. Kemudian ada ARC yang dibuat berdasarkan alasan hubungan aktivitas. Kemudian ada ARD yang dibuat berdasarkan ARC. Kemudian ada AAD atau layout dari tata letak fasilitas material handling pabrik. Dan kemudian ada dimensi departemen. Di sini akan disebutkan area tata letak pabrik yang digunakan serta luas yang dibutuhkan dalam area tata letak fasilitas tersebut. Berikut ini adalah layout video animasi perancangan tata letak pembuatan pabrik kursi TK. Di sini kita memberikan nama adalah PT Tri Sinergi. Itu berasal dari 3 orang sekawan yang ingin bersinergi, ingin menyelesaikan praktikum tata letak tersebut. Dari situ di sebelah kanan perusahaan ada jalur untuk menuju warehouse. Dari jalur itu adalah khusus untuk proses pengiriman dan bongkar muat. Kita lanjutkan, ini adalah jalurnya untuk proses menuju ke area warehouse. Oke, kita lanjut. Di sini ada tikungan terkait proses untuk loading dock, di mana proses bongkar muat dilakukan. Dari situ kita akan melihat layout perusahaan ini atau pembuatan kursi dari atas. Nah, ini adalah layout dari atas, di mana AU adalah proses bahan baku, gudang bahan baku, kemudian adalah proses pengukuran pemotongan, lanjut ke penghalusan di area B, lanjut ke C untuk proses assembling. Dari assembling ini kita langsung melakukan proses pengecatan, dan proses pengecatan kita langsung setelah produk jadi lanjut ke gudang bahan jadi agar bisa lanjut di proses pengiriman atau muat. Ini adalah tampak layout bagian atas. Kita lanjut untuk DO. Ini adalah area gudang bahan baku. Dari gudang bahan baku kita langsung menuju ke area proses produksi, di mana di A ini ada proses pengukuran dan proses pemotongan. Dari proses pemotongan langsung dilanjutkan ada pemindahan dengan conveyor yang bisa langsung menuju ke arah proses penghalusan. Dari proses penghalusan di area B ini kita kumpulkan semua bahan-bahan yang sudah dihaluskan untuk dikirim dengan menggunakan hand pallet menuju area assembly, yaitu di area gudang C. Ini adalah area assembly untuk proses gudang C. Kita melakukan proses assembly di sini. Dari semua bahan-bahan yang sudah dihaluskan, kita tata dan kita lakukan proses assembly dari awal hingga akhir. Setelah proses assembly selesai dilakukan, kita lanjut ke proses pengecatan atau spray. Dari sini melakukan step-step proses pengecatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah semua produk jadi, kita tata di dalam palet, dan setelah jadi semua itu kita akan bawa dengan menggunakan forklift ke area gudang bahan jadi. Apabila semua bahan sudah jadi dan ada proses permintaan, bisa dengan mudah cepat ke arah proses ke bongkar atau proses pengiriman menggunakan kontainer-kontainer yang ada.
Terima kasih. Itu adalah penyampaian praktikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.